just wanna take you anywhere to do it. Jurusan Kepelajaran Olahraga Stambuk 23. Baik, saya di jurusan India Siangking dari Fakultas Bahasa dan Seni Pendidikan Musik. Jadi saya di sini mau bertanya satu pertanyaan. Ya. Apa saja faktor utama yang menyebabkan banjir di Medan, khususnya di daerah tersebut? Nama daerah jika ada di sini. Kalau masalah itu bang, ini kan di bawah sini kan ada sampah-sampah gitu bang. Sampah-sampah ini sudah dibersihkan oleh pembersih dari universitas. Jadi sebaiknya ininya harus diperdalam lagi biar airnya nggak naik harus lagi biar airnya dapat ke tanahnya bisa dapat menyerap Biar jangan kena jalan gitu. ya biar kena jalan. Jadi juga rugi kalau nggak masuk kampus jadi rugi bang kan kalau masuk kampus ini. Jadi harus di Medan harus dijaga lah lingkungan kita ini udah hijau lah, tengok hijau lah, tapi kalau begini terus banjir ya gimana lagi kemajuan bersih lah. Tolong lagi-lagi untuk dibersihkan sampah-sampah yang ada di sekitarnya. Baik, perkenalkan nama saya Muslim Hussein, saya dari jurusan Olahraga Bagian Kepelatihan. Baik, perkenalkan saya Nasir Al-Subiarahab. Saya merupakan mahasiswa jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Olahraga. Baik, di sini saya akan bertanya bagaimana dampak banjir terhadap perekonomian dan aktivitas sehari-hari di warga Medan. Baik, sebelumnya terima kasih pada pertanyaannya. Saya sendiri sebagai mahasiswa sekaligus sampingan ojek online, kalau masalah perekonomian dikarenakan banjir ini mungkin menurut saya mungkin susah, karena pada dasarnya kami yang biasanya nunggu penumpang lah istilahnya, nunggu orderan di pinggir jalan, jadi sekarang tidak bisa, kami harus mencari tempat-tempat di mana yang airnya sedikit turun lah. Terus kemudian di samping banjir ini kan sekarang yang marak terjadi itu susahnya BBM. Nah, jadi untuk perekonomian untuk saya lah sebagai ojek online juga mungkin makin susah dan makin sulit. Dan untuk terhadap kegiatan saya sehari-hari sebagai mahasiswa, mungkin ada kebijakan dari kampus yang membuat pembelajaran kami di kampus makin mudah, yaitu dari sistem daring dikarenakan kondisi banjir sekarang ini. Dan untuk aktivitas dari kosan yang saya juga perantau, ya makin susah juga karena diakibatkan air-air yang tergenang. Jadi ketika kita mau beli makan atau apa segala macam ke warung itu jadi susah dia bergeraknya. Ada juga untuk dampak kesehatan, di mana air-air yang meluap ini kan bukan air-air bersih lah terbilang, dari air-air sumbatan got. Jadi banyaklah dampaknya terhadap kami, terutama perantauan dan warga-warga Medan. Oke, baik, terima kasih jawabannya. Oke, baik, perkenalkan nama saya Muslim Hussein, saya dari jurusan Olahraga Bagian Kepelatihan. Ya, perkenalkan nama saya Garan Marahab, saya warga asli Medan. Jadi di sini saya mau bertanya, bagaimana peran masyarakat Medan dalam menjaga keberlangsungan lingkungan dengan mencegah terjadinya banjir? Ya, baik, saya sebagai warga Medan asli, yaitu daerah Burila, Pancing, sangat menyayangkan karena adanya bencana alam ini. Ya, bisa dibilang banjir itu sangat memberikan efek negatif pada warga sekitar. Mungkin seperti yang ditanyakan teman kita, cara untuk menanggulangi banjir ataupun agar banjir tidak terjadi, yaitu jangan membuang sampah sembarangan, karena sampah itu bisa membuat aliran air sumbat ataupun aliran bersumbat. Yang kedua, bisa menanam pohonan ataupun pohon-pohon kecil di
di halaman-halaman rumah agar menahan air untuk lebih banyak masuk ke aliran-aliran got. Yang ketiga itu gotong royong, membersihkan tempat-tempat yang banyak bisa membuat banjir. Ya mungkin banyak lagi yang bisa dilakukan untuk menanggulangi bencana banjir ini agar tidak terjadi. Ya begitulah mungkin pendapat saya dari warga sekitar yang terkena banjir itu. Oh, baik, terima kasih. Baik, sama-sama saudara. Baik, kenalkan nama saya Muhammad Hussein, saya dari jurusan olahraga, jurusan bagian kepelatihan. Saya Jen Claudius Subakti, saya dari jurusan ilmu olahraga. Pertanyaan saya adalah apa saja solusi jangka panjang dan apa saja solusi jangka panjang yang diusulkan untuk mengatasi masalah banjir di Medan dan bagaimana implementasinya? Menurut saya, solusi jangka panjang utama yang diusulkan dan diimplementasikan untuk mengatasi banjir di Medan adalah pengembangan infrastruktur terpadu dan pengelolaan tata ruang, termasuk normalisasi sungai, pembangunan kolam retensi dan perbaikan drainase. Ada mungkin begitu Bapak. Baik, terima kasih. Oke. Sistem penyelamatan ini banjir di Medan Bekasi dan berbagai tempat informasi sampai ke masyarakat. Baik, untuk saya menjawab, saya rasa dari pemerintah sendiri, terutama dari BMKG memperingati, tapi tidak menindaklanjuti lagi. Nah, ingatan masyarakat awam sebenarnya, apalagi di sosmed ini tidak mengenal itu. Nah, sekarang perlu tindakan aja. Sekarang terjadi banjir, ya alasan dari diri sendiri itu tidak merespon dengan baik. Karena saya sendiri salah satu relawan lokasi korban banjir yang ada di Medan, Kota Medan ini. Nah, saat ini kami telah selesai untuk melakukan relawan tersebut. Karena saya rasa saya bilang seperti ini, ya, kenyataan di lapangan pihak pemerintah. Dari kelas PKUG 2003. Sini Kak, saya akan memberikan pertanyaan bagaimana perubahan iklim mempengaruhi frekuensi dan intensitas banjir di Medan dan langkah-langkah adaptasi apa yang dilakukan? Baik, sebelumnya perkenalkan saya Mas Teguh. Saya di sini selaku pihak yang diwawancarai. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi bagaimana tadi si perubahan cuaca ini mempengaruhi intensitas dan frekuensi banjir? Seperti yang sama-sama kita ketahui di sini, ketika curah hujan semakin tinggi, maka debit air akan naik, akan mempengaruhi bencana-bencana yang akan terjadi seperti banjir. Jadi perubahan cuaca tadi sangat berpengaruh terhadap intensitas dan frekuensi air yang ada di sekitar Kota Medan dan yang terdampak hujan. Untuk adaptasi yang kita lakukan terkait bencana yang terdampak dari si perubahan iklim tadi, ya kita yang pertama harus tetap berjaga-jaga, harus tetap berjaga-jaga dan tetap terjaga deh Bang. Nah, maksudnya di sini untuk berjaga-jaga, kita udah tahu nih hujan udah sering naik, sudah sering turun, debit air sudah semakin naik. Jadi kita ini harus siaga ini Bang. Nah, kita siaga supaya jika terjadi bencana tadi, kita udah tahu ini Bang. Kita juga udah harus mempersiapkan tempat kita untuk meneduh lagi nih Bang, supaya ketika air sudah naik kita tahu nih Bang, untuk menunggu pertolongan yang akan datang kita sudah aman di tempat yang aman. Mungkin seperti itulah Bang dengan saya. Sekian dan terima kasih.